Halo teman-teman, kenalin nih, namaku Putri Teresia Nanda Josefa, biasa dipanggil Putri atau Tere. Nah, di video aku kali ini nih, aku mau sharing insight atau apa aja sih yang aku dapetin di mata kuliah konseling humanistik dan konseling postmodern yang diajarin sama Kak Mira Baibana. Nah, Kak Mira Baibana itu dosen kita, dan Kak Mira itu orangnya itu baik, orangnya juga disiplin, tegas juga. Jadi kayak bener-bener nuntun kita nih supaya dari yang kita sebenarnya cuman AO supaya kita itu bisa kayak bener-bener nuntun kita supaya kita lebih baik gitu ke depannya gitu. Nah, sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih nih sama Kak Mira karena udah kita tugas ini. Karena menurut aku pribadi nih, tugas ini kayak ngebantu banget gitu. Karena kan di tugas ini kita sharing insight juga, kita jadi kayak nge-review ulang gitu, kayak apa aja sih yang udah kita pelajarin di pertemuan kemarin gitu. Kita jadi lebih mantap lagi tuh sama pelajaran itu. Jadi kayak kita baca-baca ulang kan, kalau kita baca ulang kan pastinya tuh kayak materinya bakal nyantol lagi gitu kan ke otak kita. Nah, sebelumnya aku juga mau minta maaf nih sama kalian semua yang udah nonton kalau mungkin agak berisik juga nanti, atau mungkin ada omongan aku yang gak enak didengar, atau mungkin cara aku ngomong belibet gitu ya, maaf banget. Mulai di mata kuliah konseling humanistik. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita masuk nge-review materi humanistik itu sendiri, jadi aku mau cerita-cerita nih. Jadi di kelas Kak Mira itu, sebelum kita masuk pelajaran itu, kita itu bakal didengerin nggak tuh, kayak Kak Mira tuh kasih lagu gitu ke kita buat didengerin sekelas gitu, mungkin 2 lagu sih. Dan lagunya itu bukan lagu tentang kayak lagu galau-galau atau lagu cinta-cinta atau putus cinta atau yang bikin kita bad mood atau bahkan yang bikin kita jadi apa kayak nangis-nangis gitu, enggak sih. Jadi lagunya itu kayak justru yang bisa ngebangkitin semangat kita, yang mungkin ada pesan yang terkandung di dalamnya gitu, yang bisa kita petik gitu. Jadi kayak lagunya itu gimana ya, kayak lagu-lagu yang bisa menginspirasi kita gitu buat bisa lebih baik gitu ke depannya. Nah, kemudian kita mungkin mulai ya. Nah, sebelum Kak Mira ngejelasin tentang apa sih konseling humanistik itu sendiri, Kak Mira juga ngajak kita nih buat nge-review materi di semester-semester sebelumnya yang mungkin punya keterkaitan gitu sama mata kuliah konseling humanistik ini sendiri. Nah, jadi kemarin itu Kak Mira itu nge-review materi dari konseling behavior kognitif dan konseling psikoanalika. Nah, apa aja sih yang direview? Asik. Enggak, jadi kemarin itu di konseling behavior kognitif, Kak Mira itu kayak tanya-tanya gitu sih tentang mungkin dasar-dasar konseling, kemudian Vipatu strateg tentang mungkin CBT, REBT atau CT dan lain sebagainya. Dan Kak Mira juga tanya nih tentang apa sih namanya, kayak membahas ulang tentang konseling individu yang kita udah lakuin di mata kuliah tersebut gitu. Jadi kayak mungkin di waktu kita jadi praktek konseling itu yang dimana kita jadi konselor kita atau konseli, kita itu kayak belajar apa aja sih, apa yang udah kita dapat, kemudian apa sih yang menurut kamu kenapa sih menurut kamu itu penting gitu, kayak ya gitulah. Kemudian Kak Mira juga ngebahas tentang konseling psikoanalika. Kak Mira kebetulan di situ saya ya yang ditanya, dan waktu aku dipanggil kayak loh, aku gitu. Jadi agak kaget gitu sih, kayak wah tremor banget ini, tremor gitu. Nah, tapi ya tetap saya juga tidak bisa menjawab ya. Gimana ya, kayak bisa menjawab tapi tidak bisa menjawab dengan baik begitu. Nah, kemudian kemarin Kak Mira itu ngebahas tentang apa sih, kayak pendekatan dan teknik-teknik apa aja sih dalam konseling psikoanalika itu. Kemudian juga ngebahas juga kayak uh, jalannya konseling yang kita lakukan di kelas itu kayak gimana sih, kayak
dosennya tuh ngasih arahan kita buat gini nggak, buat arahan buat gini nggak gitu. Dan kemarin juga kita sempat cerita-cerita sedikit juga tentang itu. Nah kemudian, jadi sebelumnya nih, di kelas Kak Mira itu yang sebenarnya bikin deg-degan tapi bikin kita tambah ngerti juga. Jadi Kak Mira itu kalau mungkin pakai itu siapa sih namanya, lupa, spinning wheel atau apa sih tuh, pokoknya tuh kayak, jadi nanti bakal ada roda puter gitu, ada nama-nama kita. Nah di situ nanti kayak seberhentinya roda itu di nama siapa gitu, jadi kita harus jawab pertanyaannya gitu. Nah sebenarnya itu bikin deg-degan. Kemudian Kak Mira itu beda dari dosen yang lain juga karena mungkin kebanyakan dosen ngasih pertanyaan gitu kan, kemudian kalau kita mau tanya, kalau nggak ada ya udah nggak ada gitu. Nah kalau Kak Mira itu bedanya kayak semua Kak Mira tanya nih, kemudian mungkin yang jawab bakal sepi gitu. Nah Kak Mira bakal ngajuin nyuruh kita buat ngajuin 5 pertanyaan dan bebas dari siapa aja gitu, jadi Kak Mira yang jawab. Biasanya kayak di sebelum jam istirahat tuh kita tuh suruh Kak Mira suruh mikirin kita buat tanyain bebas pertanyaan apa aja, entah itu tentang pelajaran atau tentang apa gitu, dan kemudian Kak Mira akan menjawab gitu. Jadi kayak bukan mendesak juga sih, bukan mendesak, gimana ya, kayak jadi kita kayak mau nggak mau itu kita harus pikir pertanyaannya gitu, nggak mungkin nggak pikir, karena ya siapa tahu juga kita yang dipilih buat ngajuin pertanyaan gitu kan. Nah gitu. Nah selama Kak Mira nge-review materi dari semester lalu itu, aku jadi paham nih kayak, oh iya jadi di semester kemarin tuh aku ngajarin ini ya, terus kayak oh aku bisa lupa sih padahal ini penting banget gitu. Jadi kayak sebenarnya di semester lalu itu banyak banget hal penting yang seharusnya tuh selalu kita ingat tapi kita lupain gitu. Mungkin karena libur panjang kemarin tuh ya, jadi kita nggak buka buku sama sekali gitu, jadi kayak seharusnya tuh kayak baca-baca lagi, ini tuh penting banget gitu. Cuman karena keasikan dengan hawa-hawa liburan ya, jadi nggak buka buku gitu sih. Jadi kayak yang aku dapetin itu selama review materi dari semester sebelumnya tuh kayak sebenarnya kayak ngingetin buat aku juga, kayak kamu tuh harus baca juga, ini penting banget buat kayak materi-materi kedepannya itu ada kaitannya gitu. Nah gitu. Oke, kemudian Kak Mira ngejelasin tentang konseling humanistik itu sendiri. Nah, kalau kita mempelajari tentang humanistik nih, maka kita akan langsung mikir kayak tentang manusia gitu kan ya. Nah, di konseling humanistik ini sendiri nih, itu ada 4 pendekatan dapat saya. Jadi Kak Mira maaf kalau mungkin yang saya sampaikan itu kayak kurang gimana ya, ada salah sena atau gimana gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu ada pendekatan person center, kemudian ada pendekatan eksistensial, pendekatan logoterapi, dan yang terakhir pendekatan gestalt. Nah, di pendekatan person center ini sendiri, di buku apa sih namanya, buku dari Gerard Gore atau apalah itu, tentang konseling dan psikoterapi, tentang kayak jadi kita itu kayak gak hanya fokus pada konseling tapi kita itu juga fokus pada diri kita gitu. Maksudnya itu kayak gimana ya, kayak kita itu emang harus fokus pada konseling nih, cuman kita itu kayak fokus juga sama diri kita. Jadi kalau mungkin ada masalah yang ada dalam diri kita nih, mungkin ada gangguan nih sebelum kita ngelakuin satu konseling, nah kita tuh harus kayak bisa nenangin diri, harus bisa damai juga sama diri sendiri sebelum kita nanganin si konseling gitu, supaya gimana ya, kayak gak ngesangkut pautin gitu sih antara masalah pribadi dan masalah konseling. Jadi kita tuh gak hanya mentingin konseling nih, padahal diri kita sendiri juga penting gitu. Nah di pendekatan person center ini ada 3 teknik. Ada congruence atau keselarasan, empati, dan menerima tanpa syarat. Nah di buku ini juga mungkin aku bisa tunjukin bukunya ya. Buku ini di congruence atau keselarasan itu berarti kita sebagai kota itu harus selaras gitu. Jadi kayak dari pertemuan awal sampai akhir itu kayak harus lurus gitu, nggak
yang kita bahas nggak ngebengkak-bengkak gitu. Dan kemudian ada empati, di mana mungkin kita kelak akan jadi konselor atau jadi apapun itu, kita itu harus bisa kayak ngontrol emosi kita. Kita juga nggak tahu kan kedepannya kita itu bakal dapet konseli yang kayak gimana. Mungkin kita dapat konseli yang emosinya menggebu-gebu nih, atau kita dapat konseli yang kayak tuh dia cerita kemudian dia emosi gitu karena cerita atau karena masalah yang dihadapi gitu. Nah kita tuh harus bisa kayak ngontrol diri, ngarahin si konseli buat kayak tenang, kayak sabar, bukan gimana ya, kayak seumpama ada konseli yang nangis, kita tuh gak boleh ikut nangis gitu. Dan kemudian kalau ada konseli yang emosi, kita juga nggak boleh ikut larut dalam emosi juga gitu. Jadi kita nggak boleh ikut marah-marah, iya ini nakal banget nih gitu. Jadi kita kayak harus berusaha nenangin konseli, kayak mungkin dengan cara kita ngubah alur pikir si konseli. Jadi kayak yang awalnya konseli mikirnya kayak si Arin jahat banget loh bu, kayak gini, kita harus bisa kayak ngejalurin kayak sebenarnya mungkin kamu dianggap kamu digituin karena gini gitu. Jadi kayak kita berusaha nenangin si konseli juga gitu. Kemudian ada juga menerima tanpa syarat. Kita itu tidak boleh gimana ya, sebagai konselor nggak boleh mengikut campuri masalah kayak pandangan kita tentang orang itu dengan orang itu. Jadi kayak seumpama kita dapat konseli yang mungkin ada beberapa kekurangannya gitu, nah kita tuh nggak boleh langsung mikir kayak anak ini apaan sih gitu, padahal sebenarnya kita nggak tahu juga ceritanya kenapa anak itu kayak gitu tuh gimana gitu. Jadi kita nggak boleh langsung menilai orang terus kita nggak ya gitu. Dan di menerima tanpa syarat juga kita nggak boleh kayak milih-milihin, kayak kita nggak boleh beda-bedain juga kayak si konseli ini sama konseli itu gitu. Jadi kayak semua konseli kita harus bisa mikir kayak semua konseli itu sama, hak yang sama gitu. Jadi kita nggak boleh beda-bedain. Nah begitulah. Kemudian di pendekatan eksistensial itu berfokus pada pemaknaan. Nah, di pendekatan eksistensial itu tadi aku fokus pada pemaknaan, maksudnya itu kayak pemaknaan tentang diri sendiri gitu, tentang manusia, tentang keberadaan kita. Nah, jadi kita itu sebagai manusia, kita tuh punya kebebasan juga, kita juga punya, dengan kebebasan itu sendiri, kita itu jadi punya tanggung jawab gitu buat diri kita sendiri, entah itu menuju ke arah yang lebih baik atau menuju ke arah lebih buruk. Kita tuh punya tanggung jawab untuk diri kita sendiri gitu. Kemudian ada pendekatan logoterapi, di mana pendekatan logoterapi itu mengungkapkan makna dasar keberadaan yang mendasari kehidupan manusia sehari-hari untuk mencapai kehidupan yang autentik dan lebih baik gitu. Kemudian ada pendekatan Gestalt, itu apa ya dan bagaimana tingkah laku dan pengalaman di sini dan di sini dan sekarang gitu. Maksudnya kayak di pendekatan Gestalt ini kita itu kayak fokusin aja sama apa yang ada sekarang ini gitu. Jadi kita nggak usah lihat ke belakang-belakang begitu. Kemudian di kelas humanistik kemarin Kak Mirabai juga menjelaskan juga tentang mind skill. Jadi di mind skill itu sendiri kayak kita tuh juga sebagai calon konselor juga harus bisa ngontrol pikiran kita. Gimana ya, kayak seumpama kalau kita mau bakal tanya nih sama si konseli kita tuh juga harus punya keterampilan buat bertanya juga. Jadi keterampilan bertanya ini juga kayak sangat penting banget gitu bagi kita calon konselor. Soalnya kan kita juga nggak tahu kan kayak kedepannya kita tuh dapat konseli yang kayak gimana, dan kita juga harus mungkin banyak latihan juga sih buat ngolah ini juga, karena dengan pertanyaan yang kita lontarkan di situ juga konseli bisa menilai kita juga. Kayak kan kalau kita tanya asal-asalan konseli bakal kayak gak betah atau gak nyaman gitu juga kan. Jadi kayak ada juga tuh kayak pertanyaan yang harus kita lontarkan dan gak harus kita lontarkan pada konseli gitu. Nah, di mind skill ini sendiri ada beberapa komponen
ada kemarin Kak Mira ngejelasin ada 5 komponen nih di buku yang udah Kak Mira tunjukin kemarin. Ada tentang peraturan, persepsi, bicara diri, citra visual, dan penjelasan gitu. Dan kemarin Kak Mira juga tugas-tugas yang akan kita dapat gitu di semester ini, dan juga membahas tentang UTS UAS, kayak UTS UAS itu poinnya berapa aja sih gitu. Kemudian kemarin Kak Mira juga menyinggung dikit nih tentang postmodern. Nah, setangkap aku nih, postmodern itu kayak cara orang memberikan treatment atau gimana sih, kayak fokus pada potensi yang kita miliki gitu. Nah, kemarin juga Kak Mira itu ngejelasin tentang ilustrasi gajah. Nah, di ilustrasi gajah itu yang aku dapetin itu jadi kayak setiap orang atau setiap individu, setiap makhluk itu punya potensi yang berbeda. Kita semua itu unik, kita tuh beda-beda gitu, nggak sama. Dan kita tuh harus bisa gimana sih cara kita buat nyesuaiin diri gitu. Dan di pendekatan ini gimana ya, Kak Mira juga ngajarin kalau kita itu harus bisa kayak menguasai beberapa pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik yang lain, bukan yang lain sih, kayak berbagai pendekatan atau berbagai teknik juga. Tujuannya supaya gimana ya, kita tahu gitu perbedaannya itu apa gitu. Dan Kak Mira juga kemarin ngejelasin juga gitu, bukan ngejelasin, kayak ngomong gitu. Jadi kalau pendekatan A itu begini, nah pendekatan tuh B itu begini. Nah, kalau aku itu gimana ya, kayak ngelakuin pendekatan, apakah ada improvisasi dari diri aku tentang pendekatan itu atau gimana ya, gitulah. Oke, jadi yang aku dapetin di kelas tentang humanistik cukup segitu sih. Dan yang aku dapetin itu kayak ya, aku jadi tahu tentang jadi kedepannya aku itu bakal mempelajarin tentang ini gitu. Dan kemarin Kak Mira juga ngasih kita link Drive itu kayak lengkap banget itu, ya Tuhan, kayak berisi kayak buku-buku gitu tentang. Kak Mira juga kayak ngesendiriin gitu, jadi buku buat humanistik ini, buat postmodern ini, terus di file humanistik juga kayak ada folder-folder lagi tentang pendekatan gestalt, logoterapi, atau eksistensial dan person center. Jadi kayak bener dipisah-pisah supaya kita itu gampang buat nyari sumber gitu. Dan mungkin kebanyakan itu memang berbahasa Inggris, dan sebenarnya dengan itu aku jadi kayak belajar gitu sih, kayak ya mau gak mau juga aku harus baca juga supaya bisa lebih ngedalamin lagi materi ini. Dan gak hanya itu, Kak Mira juga ngasih kita PPT nih, jadi kayak kita tuh bisa pelajarin juga di awal itu, kayak sebelum kelas juga kita bisa pelajari, terus setelah kelas atau mungkin kita lagi gabut kita bisa kayak baca-baca gitu, entah baca-baca sekilas buat ya sepemahaman kita aja lah. Dan Kak Mira juga ngasih record kelas kita kemarin, jadi kita bisa kayak muter lagi gitu kalau kita nggak paham gitu. Aku itu bisa ngembangin cara aku buat berani, dan aku bisa ngembangin cara aku buat mungkin ngomong lebih jelas lagi, dan mungkin cara aku bertanya juga gitu. Ya, cukup sekian sharing insight tentang pelajaran konseling humanistik, dan terima kasih. Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama aku. Nah, aku mau lanjutin dari sharing insight konseling humanistik di awal tadi. Nah, kali ini aku mau membahas tentang konseling postmodern. Nah, di konseling postmodern ini awalnya sama juga sih, kita sebelum pelajaran itu kita dengerin lagu. Nah, tapi sebelum pelajaran itu Kak Mira sempet ngasih kita link video tuh, sharing insight dari kakak tingkat, dan kita tuh gimana ya, kayak disuruh lihat gitu
kayak gimana sih cara cutting sharing insight itu, dan materinya itu buat kita pahami materinya gitulah. Kalau nggak salah kemarin tentang pemetaan apa gitu. Nah, di kita kira itu sharing insight dari kakak tingkat itu bakal kita bahas di pertemuan postmodern yang akan berlangsung gitu di jam 3 itu. Nah, ternyata video atau link video yang dikasih Kak Mira itu dipakai buat mata kuliah konseling humanistik di pertemuan minggu depan gitu. Terus kemudian ada temen nih yang ngasih tahu kayak di buku ini ada loh gitu, dan kemudian waktu kita lihat bener ada gitu di buku yang sama kayak yang aku kasih tunjuk tadi di waktu aku review insight di konseling humanistik. Nah gitu, dan ya ternyata waktu kita itu waktu pelajaran mulai ternyata tidak dibahas, dan kita langsung puji Tuhan gitu, karena Terry sendiri juga kurang paham sih. Dan tapi waktu Kak Mira kirim PPT kayak terus kita lihat PPT sambil dengar penjelasan dari waktu itu dari Kak Paul, itu kayak dengerin jadi kayak oh jadi ini gini, jadi kayak tahu dikit gitu sih kan. Itu kan kayak ada timelinenya juga, terus kayak di tahun ini sampai tahun ini abad ini dari abad ini gitu, jadi kita jadi tahu gitu sih gitu. Nah kemudian di mata kuliah postmodern kemarin itu di awal banget Kak Mira itu ngasih ke kita pertanyaan gitu. Ada 2 pertanyaan, jadi kita itu harus bisa milih nih mana pertanyaan yang masuk pertanyaan humanistik dan mana pertanyaan yang masuk postmodern, kalau nggak salah sih begitu. Nah kemudian kemarin Kak Mira ada 2 pertanyaan, yaitu apa yang bikin kamu takut atau khawatir gitu, kemudian kayak apa kata-kata positif yang keluar dari diri kamu yang bisa buat kamu tenang gitu. Dan kemarin dari penjelasan Kak Mira sebenarnya 2 pertanyaan itu bisa masuk dalam humanistik dan bisa masuk dalam postmodern, tergantung masalahnya gitu, dan tergantung cara pandang kita gitu. Nah sepaham aku kemarin waktu Kak Mira ngejelasin itu, humanistik itu kayak pertanyaan humanistik itu kayak fokus pada masalah yang diambil gitu, kemudian masalah itu kayak dieksplor panjang, kemudian dilihat mana hal positif dan bisa diambil, kemudian solusi dan gimana cara nanganinya gitu. Nah di pendekatan humanistik juga di pertanyaan humanistik itu berfokus pada kayak kebaikan, kayak kelebihan, terus kemanusiaan gitu. Nah kemudian di pertanyaan postmodern itu kayak berfokus pada solusi. Nah kalau humanistik tadi fokus pada masalah yang diambil, kalau postmodern itu berfokus pada solusi dan tidak diekspor secara mendalam, fokus pada potensi yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan ke depannya, langsung kayak jadi langsung ke penanganannya gitu. Kayak kalau kita ada masalah gitu, terus kayak ada langsung kayak fokus pada solusinya gitu lah pokok. Nah gitu. Nah kemudian kemarin juga kita sempat ada latihan konseling gitu, dan kebetulan Tere jadi konselingnya. Dan sebenarnya awal itu kayak aku gitu kan, itu kita latihan konselingnya waktu setelah istirahat banget tuh, dan itu kayak waktu kalau nggak salah Caca atau Dwi itu kayak muter udah itu yang spinning bell atau apalah itu kayak dadah Putri gitu, jadi agak kayak lah gitu. Dan kemarin Kak Mira juga ngepraktekinya itu cuman 20 menit, padahal kemarin kata Kak Mira juga waktu yang
tepat gitu buat ngelakuin kegiatan konseling itu minimal 1 jam, karena kita harus lakuin pendekatannya dulu, kita harus kayak bangun raport dulu sama konseli gitu. Kemudian kemarin waktu kita ngelakuin konseling itu sebenarnya awalnya tuh Tere agak takut gitu sih. Tere sebenarnya tremor juga. Tere juga bingung kayak apa sih yang mau diomongin, kayak Tere mau ngomong apa gitu. Dan ternyata kayak waktu konseling itu memang berpengaruh juga sih. Jadi kayak seumpama nih kita kasih waktu konseling tuh cuma 20 menit kayak kemarin tuh, dan waktu 20 menit itu sebenarnya kurang banget karena kita belum melakukan pendekatan. Nah kalau kita belum ngelakuin pendekatan, konselingnya akan ngerasa kurang nyaman gitu. Jadi kayak kemarin yang aku rasain itu kayak takut, jadi tremor, jadi kayak bingung kalau Kak Mira tanya, aduh ini jawabnya yang bener kayak gimana ya gitu. Jadi yang bisa aku ambil tuh kayak kita jadi kelak kita jadi konselor nanti, kita harus bisa itu kayak kita harus bisa tuh kayak bangun raport dulu supaya waktu kita tanya ke konseli tuh konseli nggak takut, jadi konseli tetap nyaman gitu jawabnya gitu. Nah kemudian kemarin kita kayak tanya, Kak Mira ngajuin pertanyaan kayak apa sih yang bikin Tere kurang nyaman atau masalah apa yang Tere rasain gitu. Nah sebelum itu Kak Mira juga tanya sih kayak sudah siap belum Tere buat ngelakuin kegiatan konseling gitu, dan Tere jawab siap gitu, karena emang sebenarnya kayak siap gak siap juga sih, karena kayak ya gak ada salahnya gitu kita buat coba kayak yang udah ngomongin di kelas. Jadi kayak ya udah jalanin aja dulu. Kayak waktu awalnya tuh sebenarnya yang ini kayak saat Tere petik banget gitu. Jadi kayak yang awalnya Tere tuh takut kayak aduh tremor, jadi kayak gimana cara kita buat ngelawan takut itu. Jadi kayak kita harus bisa tenang, kita harus bisa ngontrol diri kita, karena setelah kita jalani kayak bisa kita pasti bisa, dan lama-lama ya kita juga bisa gitu. Dan kemudian kemarin Kak Mira tanya masalah, terus Kak Mira kemarin juga kayak lebih banyak tanya ke Tere, jadi kayak dari situ Tere juga kayak belajar gitu, kayak Kak Mira itu cuma tanya gini tapi Tere bisa jawabnya banyak gitu. Jadi kayak gimana cara kita buat mancing konseli buat banyak buat ngomong gitu, gimana ya, kayak lebih banyak yang dia keluarin tanpa kita tuh harus tanya banyak gitu, kita tanpa kita harus tanya berbelit-belit gitu, karena waktu kita juga waktu itu terbatas gitu. Nah kemudian Kak Mira kemarin juga kayak berusaha buat ngejelasin ulang perkataan Tere, karena ya Tere kayak kalau udah tremor banget tuh ngomong kayak belibet, kayak gak jelas banget gitu. Dari kegiatan konseling kemarin yang bisa aku ambil tuh kayak Kak Mira kemarin ngomong kalau mungkin konselingnya mungkin kayak Tere nih, kayak mungkin karena takut jadi kayak susah jadi buat ngomong gitu. Jadi kita harus bisa ngehormati konseli gitu, kita harus bisa apresiasi. Jadi kalau konseli kayak diem kayak bukan nggak bisa jawab, kayak belum bisa jawab, kita ya udah sabar aja, kita tunggu aja, pasti konseli jawab kok. Kita nggak perlu kayak nekanin terus kayak kita kasih pertanyaan terus supaya konselingnya tuh jawab. Nah kalau kita gitu itu kayak konselingnya bakal kurang nyaman gitu sih gitu. Nah kemudian kemarin Kak Mira juga ngasih scaling question kalau nggak salah, scaling question ya itulah. Jadi kayak ngasih pertanyaan berskala gitu, jadi kayak skala 1-10 kamu ada di skala berapa saat ini gitu. Itu dilakuin Kak Mira di awal sama di akhir kegiatan konseling. Tujuannya tuh supaya seumpama di awal itu, seumpama nih kemarin kan permasalahannya kecemasan nih, kayak takut gitulah. Nah di awal tuh Tere itu di skala 7 atau berapa gitu, masih tinggi. Nah kemudian Tere bisa turun di angka skala 8. Nah berarti kegiatan konseling itu kayak berhasil gitu. Berhasilnya gimana? Berhasilnya itu kayak oh berarti dengan kita bercerita, dengan kita ngungkapin apa yang kita rasakan, kita tuh sebenarnya bisa nemuin
nilai kita sendiri gitu. Kayak dengan begitu kita bisa tahu gitu sebenarnya apa yang harus kamu lakuin ke depannya apa gitu. Dan kemudian kemarin juga kayak solusi apa yang kalau aku jadi konselor, seumpama nih kemarin Kak Mira tanya ke Tere, jadi kayak seumpama Tere jadi konselor, apa yang bakal Tere jawab buat konseli itu gitu. Jadi kayak kita itu cerita masalah kita sendiri yang nemuin jalan keluar kita sendiri gitu, dan konselor hanya kayak ngebimbing, ngarahin kita supaya kita tuh cepet dapet solusinya gitu, dan solusinya itu tepat gitu, gak kayak melebar gitu. Nah kemarin tuh konseling, aku lupa nih, konseling yang dilakuin Kak Mira itu kalau nggak salah itu pakai pendekatan SFBC, Solution Focus Brief Counseling, nah atau apalah itu, maaf kalau salah. Nah di situ Kak Mira juga ngejelasin juga tentang exception questioning, atau kayak pertanyaan pengecualian. Kayak ada nih beberapa pertanyaan yang nggak harus kamu keluarin, dan kalau kamu jadi konselor nanti kayak kamu tuh juga harus kayak nyiapin diri bisa ngasih pertanyaan yang pas gitu, karena kita kan juga nggak tahu kan, kayak bakal nggak tahu juga kayak konselingnya kedepannya tuh bakal kayak gimana, bakal aktif buat ngejawab atau bakal diem, atau mungkin konselingnya itu bakal kayak cuek aja gitu. Jadi kayak gimana sih kita kasih pertanyaan atau pendekatan supaya konselingnya itu bisa paham atau bisa nyaman gitu, dan bisa ngelakuin kegiatan konseling secara nyaman gitu. Dan kemarin ada modalita. Nah modalita itu kayak kata-kata yang digunakan konselor supaya konselor itu mau menceritakan permasalahannya gitu, kayak yang udah aku sebutin di awal. Jadi Kak Mira cuma mancing pertanyaan, dan tanpa kita sadari konselor itu bakal ngejelasin secara rinci juga gitu masalah yang dialami. Nah kurang lebih sih seperti itu ya yang aku dapetin di kelas kemarin di kelas postmodern. Aku banyak dapet juga sih kayak pelajaran, banyak banget nilai yang bisa aku ambil buat diri aku sendiri juga. Dan kebetulan karena Tere jadi konselingnya, kayak dapet pelajaran gitu dari pelajaran yang dapet banyak hal gitulah intinya dari pelajaran kemarin gitu, dapat nilai-nilai penting gitu. Di antaranya Tere harus berani juga, Tere harus nggak boleh takut, Tere harus berani coba gitu, karena nggak ada salahnya coba. Terus caranya buat gimana sih caranya buat Tere itu bisa paham materi gitu, kayak contohnya kita bisa perhati ini dosen, terus kita bisa catat nih supaya kita bisa lebih paham gitu, dan gitu. Nah cukup sekian sharing insight dari Tere. Terima kasih, maaf juga mungkin kalau Tere ngomongnya belibet kayak gini, atau mungkin banyak banget pengulangan katanya, karena ya Tere tremor, Tere takut. Dan terima kasih juga udah mau nonton video aku dari awal sampai akhir, dan makasih juga udah gak bosan ngedengerin. Makasih juga Kak Mira karena udah ngasih tugas ini, ngomong juga gitu. Dari yang awalnya Tere tuh agak takut gitu buat ngomong di depan kamera gitu, ngomong langsung juga takut. Nah jadi kayak Tere bisa bukan paham, kayak bukan memberanikan diri, kayak jadi lebih berani gitu. Apalagi nih masih tugas pertama ya, semoga kedepannya Tere bisa bikin video lebih baik lagi mungkin, dan kata-katanya bisa lebih jelas lagi, dan materi apa yang aku dapetin atau apa yang aku sharing ini bisa lebih banyak lagi gitu. Nah cukup sekian sharing insight pertama dari aku. Terima kasih dan bye. Sampai jumpa di sharing insight kedua berikutnya. Dah.